Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali melalui renungan harian Toraya. Edisi Selasa 6 Desember 2022. Sahabat rehat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, menapaki kehidupan pengasihan Allah bagi kita. Silih berganti, suka dan duka kita alami. Bahkan suasana yang manis, bahkan yang pahit juga tidak lepas dari dalam kehidupan. Tetapi tidak berarti bahwa ketika suasana terasa manis adanya, bahwa di sanalah kasih dan berkat Tuhan sungguh ada dan melimpah bagi kita. Tetapi juga dalam kondisi pahit sekalipun, harus kita sadar dan yakin bahwa kasih dan berkat Tuhan juga ada di dalamnya. Karena itu, seperti apa firman Tuhan di hari ini yang menyapa kita semua? Mari kita berikan tempat bagi firman Allah berbicara kepada kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, telah tersedia firman-Mu untuk menjadi bahagian kami. Biarlah firman ini oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu jatuh di hati kami yang subur, hati yang bersedia untuk menumbuhkan, hati yang bersedia untuk memberikan buah-buah yang baik, karena firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Layakkan kami menerima firman-Mu dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 41 ayat 14 sampai 20. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Tema rehat di hari ini dengan judul ditemani dan diberkati dalam kepahitan. Sahabat rehat, Yesaya 41 yang kita baca merupakan bagian kedua dari 3 bagian kitab Yesaya. Yang mana bagian kedua ini banyak berbicara tentang kehidupan bangsa Israel di pembuangan. Tentunya menjadi bangsa yang terbuang adalah sebuah kondisi yang sangat menyakitkan dan bahkan tanpa harapan.
Mereka hanya bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Babel sebagai bangsa yang telah menguasainya. Ketika bangsa ini mengalami kepahitan dan dalam keputusasaan, berita pengharapan pun segera disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ia menggambarkan Israel sebagai cacing dan ulat. Gambaran ini menjelaskan kepada kita betapa rendahnya Israel dalam kenyataan pahit ini. Mereka sungguh tidak berdaya. Dan pada akhir ayat 14 kita menemukan seruan Yesaya yang menyatakan bahwa Allah akan menolong Israel. Kata Ibrani untuk menolong adalah asar. Dan kata ini juga berarti menemani. Dan dikatakan bahwa bisa dalam bentuk berlimpah-limpah. Dan jika kita memerhatikan ayat 15-20, sangat jelas bahwa Tuhan menemani Israel dengan sangat berlimpah-limpah. Semua gambaran ketandusan pada pasal 24 seketika diubah menjadi sebuah kehidupan yang ditemani Allah secara melimpah. Sahabat rehat, apakah semua kepahitan akan segera berlalu? Bacaan kita mengatakan bahwa adalah awal dari masa panjang pembuangan Israel. Maka pertolongan Allah akan menemani sekaligus akan menjadi sahabat untuk melimpahkan berkat-berkat di tengah kepahitan itu. Di saat kepahitan melanda dan kita berseru, bukan berarti kita akan segera lepas, namun Allah akan menemani kita dalam keadaan itu untuk memberikan kekuatan, pengharapan, dan berkat. Bahkan di dalam kondisi pahit sekalipun kita bisa mempersaksikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih berkat Tuhan senantiasa ada dan dicurahkan. Terpuji namanya, haleluya, amin. Kita berdoa. Benar Tuhan, kehidupan pengasihan-Mu bagi kami, bahwa sisi baik, sisi yang manis dari kehidupan ini, tidak berarti bahwa pada sisi itulah Allah hanya mengasihi dan berkenan memberkati kehidupan kami. Tetapi juga pada sisi dimensi kepahitan kehidupan yang ada, bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir, walaupun terkadang kami kurang merasakan kehadiran Allah karena beratnya, karena derasnya himpitan kepahitan kehidupan. Firman Tuhan di kesempatan ini memberikan sebuah kesaksian bagaimana Allah hadir dalam silih bergantinya kehidupan umat Allah. Bahwa dalam masa pembuangan sekalipun Allah tidak meninggalkan, tetapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Bahwa umat-Mu terus berharap kepadamu dan juga dalam saat-saat yang sulit sekalipun, kasih berkat Tuhan senantiasa dirasakan. Dengan firman ini juga senantiasa menuntun kami bahwa silih berganti kehidupan yang kami alami, tetapi kasih dan kesetiaan Allah tidak pernah berubah bagi kami. Dan kasih itulah yang senantiasa mengokohkan kami untuk terus berharap kepadamu. Bapa di sorga, di sepanjang hari ini tentunya dalam kondisi dan keadaan anak Tuhan, bahwa juga terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, yakini firman Tuhan yang menyapa di hari ini, bahwa dalam kepahitan sekalipun, kehadiran Tuhan, berkat Tuhan senantiasa ada. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.